Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai machine learning. Jadi agenda kita hari ini adalah kita akan bicara tentang definisi dan contoh, kemudian taksonomi machine learning yang dibagi menjadi dua, yaitu tersupervisi dan tidak tersupervisi. Nah, filosofi dari algoritma machine learning adalah bahwa algoritma ini akan belajar dari data. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi salah satu cara berpikir manusia yang ditiru oleh komputer dalam artificial intelligence adalah mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman di dalam informatika kemudian direpresentasikan menjadi data. Jadi data itu sebetulnya catatan tentang masa lalu. Ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang mengambil keputusan dengan kata-kata awal biasanya. Ya. Biasanya kalau orangnya pinter, wajahnya sederhana. Biasanya kalau orangnya kaya, mobilnya bagus misalnya ya. Orang bisa mengatakan biasanya karena telah melihat pengalaman sebelumnya. Nah, cara yang sama persis nanti akan ditiru oleh artificial intelligence di bidang machine learning ini, ya, di machine learning ini. Nah, contoh misalnya di sini kita punya beberapa data, ya, data mode perjalanan dan rute serta ketepatan waktu. Katakanlah di sini ada mode atau alat transportasi yang digunakan, ya, kolom pertama kereta api, rutenya Jogja-Bandung, ketepatannya tepat waktu. Bis misalnya Jogja-Bandung terlambat dan seterusnya, ya. Kalau kita lihat data ini maka kita bisa melihat polanya. Polanya apa sih? Oh, di sini kita lihat kemudian polanya adalah ketika orang memakai kereta atau kereta api ini secara general, secara umum itu tepat waktu gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat data yang tadi, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa menggunakan kereta tepat waktu, menggunakan bis terlambat, sedangkan menggunakan becak itu sangat terlambat atau bahkan tidak sampai, ya. Kita kembali ke data yang tadi, ya. Di sini ada yang pakai becak Jogja Bantul terlambat sekali, pakai becak Jogja Semarang malah tidak sampai. Nah, dari melihat data ini, kalau misalnya ada kasus baru, ada data baru, ada kejadian baru, ada seseorang menggunakan becak dari Jogja sampai ke Semarang, kira-kira akan sampai nggak? Kalau berdasarkan pengalaman, tidak sampai. Sekarang kalau ada kasus baru yang sama sekali baru, belum pernah ada di dalam data. Misalnya ada orang yang dari Jogja menuju ke Surabaya menggunakan becak. Dari pengalaman yang ada kita bisa memperkirakan bahwa pasti dia akan terlambat atau bahkan tidak sampai. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai pola atau pattern. Ya. Nah, ini filosofi dari machine learning. Jadi kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu, diikuti dengan mengenali pola yang ada di dalam data, ya, untuk mengambil decision masa depan. Nah, jadi machine learning ini akan belajar dari data, baik itu nanti kasusnya atau pekerjaannya atau tasknya itu adalah klasifikasi, mengklasifikasi atau mengelompokkan sebuah item data atau item kejadian, ya, ke dalam kelompok atau kelas tertentu, kita sebut sebagai klasifikasi, ataupun mengumpulkan data-data yang mirip, ya, mengumpulkan data-data yang mirip atau memiliki pola yang hampir sama, ya. Nah, di machine learning ini kita bagi menjadi dua, ya, yaitu yang tidak tersupervisi, artinya machine learning ini nanti tidak disupervisi. Jadi dia disodori data, yang data itu belum diberikan kunci. Ya. Nanti kunci seperti apa nanti akan kita lihat. Ya. Nah,
yang tidak tersupervisi ini ya bisa kita kelompokkan menjadi clustering, ya, reduksi dimensi dan pattern search, ya, pencarian pola, ya. Nah, contoh dari algoritma clustering adalah K-means, hierarchical means, mungkin ada K-medians misalnya, ya, itu adalah algoritma clustering atau algoritma pengelompokan data, ya, yang dimensional reduction misalnya ada PCA, ya, principal component analysis, ya, ada SVD, ya, sedangkan pattern search ada FP growth, ada a priori algorithm, ya, nanti kita akan lihat di belakang apa saja isinya. Nah, K-means, clustering algorithms, di sini ada K-means, ada K-medians, ada expectation maximization, ada hierarchical clustering, ya. Sedangkan pattern search, di sini ada a priori algorithm, ada ECLAT algorithm. Ya. Itu contoh-contoh algoritma yang ada, nanti bisa di search di internet, ya, keterangannya apa. Tapi di sini kita akan bahas satu contoh algoritma clustering, yaitu K-means clustering, ya. Ini mungkin kalau teman-teman search di internet akan ada banyak sekali yang menggunakan algoritma K-means clustering, ya. Nah, K-means clustering ini pada dasarnya adalah mengelompokkan data menjadi menjadi K buah kelompok atau K buah cluster, ya. Nah, caranya bagaimana, ya? Pilih nilai K, katakanlah saya punya 10 data, lalu saya pilih K sama dengan 2. Nah, lalu kita akan menginisiasi ini dengan menebak pusat klasternya atau pusat kelompoknya di mana. Nah, setelah kita tentukan pusat kelompoknya atau pusat klasternya, lalu kita akan menghitung jarak dari masing-masing titik. Kalau tadi kita punya 10 data, berarti ada 10 titik. Jarak dari masing-masing titik ke kedua pusat klaster tadi. Nah, lalu setiap titik atau setiap data atau setiap baris data itu nanti akan dikelompokkan, akan masuk ke dalam salah satu kelompok yang kalau dihitung jaraknya adalah terdekat. Ya, jaraknya terdekat. Jadi kalau misalnya ada dua kelompok tadi, ya, kelompok satu itu kita tebak pusatnya berada di 2, kemudian kelompok 2 ada di 7 misalnya, kemudian ada data 4. Maka 4 ini nanti akan dihitung jaraknya terhadap pusat klaster 1, yaitu 3 tadi, maka jaraknya adalah 1. Pusat klaster 2 ada 7, maka 4 ke 7 itu jaraknya 3. Maka 4 ini nanti akan masuk ke dalam klaster yang pertama, karena dia lebih dekat kepada klaster yang pertama. Gitu ya. Nah, setelah 10 data tadi dihitung, ya, yang berada di dekat dengan 7 akan ikut, misalkan di sini kita umpamakan, kita andaikan pusat klasternya kita tebak 3 dan 7, maka ke 10 data ini nanti mungkin terbagi. Sebagian akan ikut ke klaster yang pusatnya 3, sebagian akan ikut ke klaster yang pusatnya 7. Ya, kalau mereka dekat dengan 7, maka dia akan masuk ke klaster yang pusatnya 7 tadi. Lalu tentunya setelah ada data-data di situ, pusat klasternya bisa jadi akan berubah. Ya, bisa jadi akan berubah, jadi dihitung ulang, ya, dihitung ulang, pusat klasternya dihitung ulang, lalu kalau ketemu pusat klaster yang baru, katakanlah pusat klaster yang baru itu bergeser ke bukan lagi 3 tapi jadi 2,5. Kemudian seluruh 10 data tadi dihitung jaraknya terhadap 2,5 dan terhadap katakanlah yang 7 itu bergeser menjadi 6,5 misalnya. Maka di langkah kedua atau ronde kedua ini, ya, setiap titik data itu dihitung jaraknya terhadap pusat klaster 2,5 dan pusat klaster 6,5, ya. Nanti akan ketemu lagi sekelompok data. Bisa jadi ada satu titik yang tadinya ikut kelompok klaster 3, sekarang akan bergeser menjadi kelompok klaster yang pusatnya 6,5, klaster yang kedua tadi, ya. Begitu seterusnya. Nah, kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika kita sudah mendapatkan satu kelompok yang kelompok itu ketika diupdate, ketika diubah, dihitung lagi pusat klasternya itu tidak lagi bergeser. Dengan kata lain, data-data yang ada di situ itu sudah
settle, sudah stabil. Nah, di situ nanti kita akan berhenti. Ya. Nah, ada berapa kali perulangan? Tidak mesti kadang 2 kali perulangan sudah selesai, tapi bisa jadi di kasus yang lain 10 kali perulangan bisa baru selesai, ya, tergantung variasi dari titik-titik data yang ada. Gitu ya. Nah, ini algoritma clustering. Jadi algoritma clustering ini tidak ada salah dan benarnya, ya, tidak ada akurasinya, ya. Yang ada adalah kualitas kelompok datanya, apakah mengelompok dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, machine learning yang kedua adalah machine learning yang tersupervisi. Machine learning yang tersupervisi itu cirinya apa? Machine learning yang tersupervisi adalah machine learning yang dilatih oleh sekelompok data yang sudah ada kuncinya. Ya. Jadi belajarnya disupervisi. Disupervisi oleh apa? Oleh kunci atau sebutan lain dari kunci ini adalah label. Ya. Bentuk supervisi adalah dengan menyediakan data yang diberikan label, yang diberi label, yang kemudian kita sebut sebagai data latih. Ya. Nah, ini contohnya, ini contoh dari data yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran tersupervisi, ya. Ini sama persis dengan contoh pertama saya tadi, ya, ini hanya di copy saja, ya. Maka di sini ada supervisi. Nah, sebelah kanan sendiri ini kita sebut sebagai label atau kunci, ya. Jadi sebelah kiri kereta mode perjalanan atau jenis kendaraan dan rute ini adalah masukan, dan sebelah kanan ini adalah keluaran yang diharapkan. Nah, kalau kita punya data seperti ini, maka data ini bisa kita gunakan untuk melatih, ya, melatih machine learning tersupervisi kita, sehingga dia bisa mengenali apa yang mungkin terjadi atau memprediksi apa yang mungkin terjadi. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi kalau tadi kita sudah melatih sistem ini dengan data yang disupervisi, data yang ada labelnya, ya, maka kita akan melakukan testing dengan data baru, ya, yang belum ada labelnya. Tadi labelnya ketepatan, ya, labelnya masih tanda tanya, masih kosong. Jadi kalau tadi di sana ada contoh kereta Jogja-Bandung, kereta Surabaya-Jakarta, kereta Malang-Jogja itu tepat waktu, maka di dalam case berikutnya ada kereta Bandung-Jakarta, ditanya tepat waktu apa enggak. Bisa jadi tepat waktu, bisa jadi tidak. Ya. Oke. Nah, apa keputusannya? Nah, keputusannya tergantung pola yang kita pelajari, ya, yang dipelajari oleh machine learning ini, ya, terhadap label yang tersedia. Nah, oke. Nah, di dalam machine learning ini kita punya dua bagian pekerjaan, yaitu regresi. Ya, regresi itu adalah ketika output berupa variabel yang merupakan variabel real. Ya. Sedangkan klasifikasi adalah problem di mana outputnya berupa variabel kategorikal. Misalnya ketika ada foto, ya, foto seseorang, kemudian label yang diprediksi adalah laki-laki atau wanita, maka di situ ada kategori, yaitu kategori laki-laki dan kategori wanita, maka atau kelas laki-laki dan kelas wanita, ya, maka ini disebut sebagai kelas target, ya, pekerjaannya disebut sebagai pekerjaan klasifikasi. Di sini ada beberapa contoh, misalnya, ya, misalnya kalau itu adalah ada masukan berupa pixel-pixel, kemudian diharapkan luarannya adalah red atau blue atau color, ya, mengklasifikasi color, gitu ya. Ketika ada data-data, misalnya data diabetes, misalnya, ya, gulanya berapa, kemudian suhu badannya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian keputusannya kena gula atau tidak kena gula, misalnya, ya, berpenyakit gula atau tidak berpenyakit gula, misalnya, yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini misalnya ada gambar, kemudian Anda diminta untuk menentukan apakah itu termasuk gambar porno atau tidak porno. Ya, ini klasifikasi dengan dua dua kemungkinan luaran ini kita sebut sebagai binary classification. Klasifikasi dengan dua kelas target.
Nah, ada juga klasifikasi yang target kelasnya itu banyak. Misalnya ketika ditunjukkan gambar mobil, kemudian Anda diminta untuk mengelompokkan apakah itu mobil sedan, apakah itu truk, apakah itu minibus, apakah itu bis ya, bus gitu ya, atau apakah itu misalnya MPV misalnya, MPV atau SUV misalnya ya. Jadi luarannya ada beberapa kelas, itu disebut sebagai multi class classifications. Ya. Nah, ini ada beberapa machine learning algorithm ya, ada regression algorithm. Ini di kelompok ini ada yang paling terkenal linear regression. Kalau teman-teman pernah belajar matematika, ada Y sama dengan A dikalikan X ditambah B ya, itu adalah persamaan dasar dari regresi linear ya. Tapi di sini juga ada logistic regression, ada stepwise regression, ada multivariate adaptive